Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Tapi saya masih lihat wajah-wajah yang lesu. Kalau kita mau jadi saksi-saksinya Tuhan, kita harus bersukacita. Amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa di zaman-zaman akhir Tuhan akan bangkitkan saksi-saksi Kristus. Saya percaya bahwa kita semua di sini adalah saksi-saksinya Tuhan. Lambaikan tangan buat yang percaya kita adalah saksinya Tuhan. Kita beri kemuliaan buat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pagi hari ini kita akan menjadi saksi kebesaran Tuhan. Pagi hari ini kita akan menjadi saksi betapa Tuhan ajaib dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan menjadi saksi betapa Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Dan selain Yesus tidak ada yang lain. Kami percaya Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang olehnya kami dapat diselamatkan. Kami percaya Tuhan, perbuatan ajaib tangan Tuhan, kebesaran Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan sebelum Tuhan Engkau datang yang kedua kali, kami akan menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Kami akan mewartakan betapa Yesus Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang benar-benar ajaib. Keselamatannya adalah tetap sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, ini kami umat-umat-Mu. Ini kami orang-orang pilihan-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang berharga Tuhan. Kami datang, kami bawa pujian kami bawa hormat kami Tuhan. Kami bawa persembahan kami Tuhan, yaitu hati kami Bapa. Kami rindu Tuhan, kami dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Dan kami rindu Tuhan, Engkau menikmati setiap pujian dan penyembahan kami. Mari Tuhan bukan sekedar hadir, tapi Tuhan bukan sekedar melawat. Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Engkau lawat jemaat mulai dari bangku paling depan hingga mereka yang duduk di luar. Kami percaya satu pun tidak akan pernah ada yang terlewatkan dari jamahan kuasa-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami datang Tuhan. Kami bawa pujian kami melalui satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Pagi hari kita adalah jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita berikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, oh Tuhan, selama hidup. Amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian kami selama-lamanya Tuhan. Kaulah yang kupandang, amin, selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kaulah segalanya. Amin. Lebih dari apapun Tuhan, lebih dari apapun Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian kami selama-lamanya Tuhan. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu,
dan Rajaku. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya Dia yang layak terima segala pujian dari kekal sampai kekal. Bahkan Tuhan, saat ini dunia bergoncang, tapi bagian kami adalah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Bagian yang tidak akan pernah tergoyahkan bagi kami Tuhan. Sekalipun harta kami meninggalkan kami, sekalipun seluruh dunia meninggalkan kami, Yesus tetap tinggal sampai selama-lamanya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kau berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah
Tuhan Yesus Kristus. Bagi Dia yang dahsyat yang duduk di tahta, Dialah Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau jadi saksi-Mu Tuhan. Kami mau jadi saksi kebesaran-Mu Tuhan, bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang benar-benarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, berikan sorak-sorai, katakan amin. Haleluya, haleluya. Siap memuji Tuhan dengan dahsyat? Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib Tuhan, penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, oh, hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, oh, hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Sorak-sorai lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk jemaat. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur
buat segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami, buat segala berkat yang tidak pernah Tuhan tahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini di tangan kami jemaat-Mu ada persembahan bagi-Mu Tuhan. Kami mau berikan persembahan ini dengan penuh sukacita, karena kami tahu segala berkat datangnya dari Tuhan dan hanya akan kembali untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami alaskan persembahan kami di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikanku Allah dalam ruang-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa dibarui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Saya undang jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Sempurnakan kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus,
berjalanku memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini dan siap untuk memberkati kami melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat yang mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi mereka semua. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Pimpin Tuhan pemberitaan firman ini dari permulaan sampai akhirnya. Dan kami mohon, curahkan roh-Mu, suasana kuasa, suasana surga di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar? Shalom. Semua sehat karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin. Kita langsung masuk di dalam firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 3. Mazmur 3 ini ditulis oleh Raja Daud berdasarkan apa yang dia alami ketika dia harus lari karena dikejar akan dibunuh oleh anaknya sendiri Absalom. Kita baca ayat yang pertama. Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Absalom memberontak kepada ayahnya sendiri. Mengapa? Karena dia berambisi untuk menjadi raja. Dengan licik sekali dia mengambil hati rakyat Israel. Sehingga hati rakyat Israel berpaut kepada dia, berpihak kepada dia. Mayoritas rakyat Israel itu mendukung rencana kudeta dan mengangkat Absalom menjadi raja. Sehingga Daud harus lari karena mereka semua Absalom dengan pengikut-pengikutnya yang jumlahnya sangat banyak, berpuluh-puluh ribu dikatakan di sini, mengejar, mau membunuh ayahnya sendiri. Ternyata pemberontakan anak terhadap orang tua bukan terjadi zaman sekarang ini. Pada zaman Daud dahulu itu sudah terjadi. Seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-1 dan 2. Kita baca. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Sungguh sangat mengerikan kalau ini terjadi pada anak-anak kita. Karena itu kita harus mendidik anak kita di dalam hal takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Taat pada perintah-perintah Tuhan, setia dan mengasihi Tuhan. Jangan menyerahkan pendidikan rohani anak-anak kita kepada guru-guru sekolah minggu yang cuma 1 minggu 1 kali.
hanya beberapa menit saja orang tua merasa sudah luar biasa, sudah mendidik anaknya dengan baik. Ternyata tidak, sidang jemaat. Yang paling efektif mendidik anak supaya anak-anak itu menjadi anak yang baik, yang karakternya baik adalah dididik oleh orang tua sendiri. Bukan dengan tangan besi, bukan dengan tongkat memukul mereka, marahi mereka dengan kata-kata yang kasar dan menyakitkan hati. Anak-anak bukan tambah baik. Anak-anak akan menjadi anak yang dendam, benci kepada orang tua dengan cara pendidik demikian. Tapi menurut saya dan sudah sangat berhasil ya dengan anak-anak kami ya, ialah dengan memberikan teladan yang baik di rumah. Sehingga mereka melihat ya orang tua mereka yang mengasihi Tuhan, yang setia pada Tuhan, yang hidup kudus, taat kepada perintah-perintah Tuhan, setia di dalam ibadah. Nah, itu mereka akan terserap semua. Apa yang mereka lihat itu terserap, transfer ke dalam hidup mereka. Dan itu akan mereka bawa terus sampai mereka dewasa. Ya. Perlakuan ayah terhadap ibunya, ibu terhadap anak, bapak, suami, ya, yang lemah lembut, yang penuh kasih mesra, ya. Itu akan ditiru, diambil. Dan ketika mereka berumah tangga mereka juga akan bahagia. Ya. Orang rumah tangga yang suami istri terus cecok setiap hari. Ya. Hal kecil dibesar-besarkan, ya, saling memaki. Itu juga akan dibawa kalau mereka berumah tangga. Seperti itu rumah tangga mereka. Karena itu, mari kita pertontonkan perlakuan kita yang baik terhadap anggota keluarga. Pertontonkan kehidupan rohani kita yang baik kepada anak-anak. Sehingga dengan demikian, anak-anak kita menjadi anak yang taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan. Kalau anak-anak taat kepada Tuhan, otomatis dia akan taat dan hormat kepada orang tua. Ya, karena itu yang penting kita didik anak-anak itu untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, dengan memberi teladan yang baik kepada anak-anak. Ya, dengan demikian kita akan memiliki anak-anak yang tidak membuat problem di dalam kehidupan kita. Ya. Orang tua itu paling susah, paling sedih kalau ada masalah dibuat susah oleh anak-anak. Ya, karena itu jadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik dengan memberikan teladan yang baik kepada mereka. Ya, saya teruskan lagi dengan Daud. Kita melihat kondisi Daud sekarang ketika dia lari. Dia lari dengan orang-orang yang menyertai dia dengan jumlahnya sangat sedikit. Ya. Absalom yang menyertai Absalom itu sangat banyak. Maka ya Daud kemudian lari dengan penuh keputusasaan. Sebab dengan sendirinya sudah dapat dipastikan melihat jumlah yang jomplang. Ya, sini cuma ratusan, di sana puluhan ribu. Pasti kalah. Ya. Tidak ada semangat Daud lari dengan menundukkan kepala. Ya. Dengan hati yang sedih. Karena sekarang yang menjadi lawan mereka, dia bukan raja ya, orang Filistin atau
siapa, tapi anaknya sendiri. Betapa dia sangat-sangat sedih ya, dan sangat terpuruk ya. Dan hal ini kita baca ya dari ayat yang kedua, Mazmur ayat kedua, Mazmur 3 ayat kedua, banyak orang yang ayat kedua, banyak Mazmur ketika ia lari dari Absalom anaknya, ya Tuhan, betapa banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ya, banyak orang menyerang aku. Daud menjadi sangat putus asa. Pasti dia kalah. Pasti dia terbunuh. Kemudian ayat ketiga, banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Ada kata-kata terlontar dari mulut orang-orang banyak yang sampai ke telinga Daud, yang membuat dia makin terpuruk. Kata-kata negatif yang mengatakan, tidak mungkin Tuhan itu nolong Daud. Tidak seperti dulu, ketika dia lari dari Saul, dikejar-kejar dan dibunuh oleh Saul. Tuhan selalu memberi kemenangan, meluputkan dia. Sekarang tidak ada pertolongan. Sering ya kita juga menjadi terpuruk. Kita sering putus asa karena omongan orang yang negatif. Ya. Daud yang orang bilang sudah jatuh ketimpa tangga dengan kata-kata yang negatif dari orang-orang. Dia makin terpuruk, dia makin putus asa. Karena itu, jangan kita mendengarkan kata-kata orang. Jangan menghiraukan kata-kata orang. Sebab hal ini tidak terjadi seperti yang dikatakan orang itu. Kita tahu di akhir cerita ini siapa yang menang. Tuhan tetap menolong Daud. Karena itu, apa yang dikatakan orang jangan dimasukkan hati. Jangan sampai kita mengakibatkan kita putus asa, lalu mundur dari Tuhan, lalu merasa malu. Ya, banyak orang seperti itu. Ya, karena kata-kata orang kemudian dia meninggalkan Tuhan. Wis gak gereja-gerejaan. Ya. Karena itu sidang jemaat, kita harus mengengkang lidah kita supaya ibadah kita tidak sia-sia. Apa yang keluar dari mulut kita, ya, biarlah itu kata-kata yang memberkati, kata-kata yang manis, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, ya. Sebab firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat ke-1 dan 2 mengatakan, Yakobus 1 ayat 26. Jika ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kalau tidak bisa mengekang, tidak mengendalikan kata-kata yang keluar dari mulut kita, percuma ibadah, kata firman Tuhan. Ya. Kita dengan mulut kita sekarang ini memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Dia. Tapi kemudian di luar atau di rumah, mulut kita pakai untuk memaki-maki. Ya, itu tidak boleh. Supaya ibadah kita tidak sia-sia. Apapun yang keluar dari mulut kita, itu harus kata-kata yang positif, yang membuat orang optimis. Orang yang menjadi pesimis sekarang karena kata-kata kita yang menguatkan, dia menjadi optimis lagi. Timbul pengharapan lagi, timbul semangatnya lagi. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, dengan apa yang didengar, apa yang dialami ya mengenai jumlah pasukan yang menyertai dia begitu sedikit, ya. Daud menjadi pesimis. Tapi tiba-tiba
dia teringat akan kasih Tuhan. Tiba-tiba dia teringat akan pertolongan-pertolongan Tuhan yang dia alami. Ketika ia lari, ya, dikejar oleh Saul. Cerita ini timbul kembali di dalam ingatannya. Ya, cerita itu ya ketika Daud diluputkan oleh Tuhan dari maut, dari kejaran, dari penangkapan Raja Saul. Dan itu cerita dapat kita ambil dari baca dari 1 Samuel 23 ayat 25 sampai 28. Sungguh sangat indah ya, luar biasa membangkitkan iman kita kalau kita membaca cerita ini ya. Pertolongan Tuhan kepada Daud, baca di rumah ya, baca di rumah supaya membangkitkan iman kita. Cerita itu seperti ini. Ketika Daud lari dikejar oleh Saul, dia masuk di dalam padang gurun bernama Maon. Di situ ada batu menyerupai gunung, namanya Gunung Batu. Dia bersembunyi di balik batu itu, tapi Saul diberitahu oleh orang bahwa Daud ada di situ. Dia dengan pasukannya yang banyak ribuan mengejar Daud dan sampailah mereka di gunung itu, di gunung batu itu, dan mengatur strategi dengan mengepung gunung batu itu ya, supaya Daud tidak bisa lolos. Sudah terkepung semua rapat. Tiba-tiba ada suruhan dari istana, cepat kembali, tarik pasukan. Orang Filistin sedang menyerbu negeri. Tanpa pikir panjang, mundur, balik. Semua balik ya, untuk menghadapi musuh mereka, yaitu orang Filistin. Sehingga dengan demikian Daud terhindar dari kematian, luput dari pembantaian ya oleh Saul. Luar biasa pertolongan Tuhan, tidak masuk akal. Kalau orang suruhan itu datang terlambat, 1-2 menit saja pasti Daud sudah tertangkap. Tuhan pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Puji Tuhan, sidang jemaat. Ya, setelah itu Daud ingat semua itu seperti film di depan matanya. Dia ingat penyertaan Tuhan yang luar biasa, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan itu ya, kemudian dia berseru kepada Tuhan. Ayat 4 dan 5 coba kita lihat. Ya, semua ditulis oleh Daud ya, apa yang dia alami. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Dia teringat ketika dia mau ditangkap oleh Saul, tapi Tuhan melindungi dia. Engkaulah kemuliaan. Kemudian dia memuji Tuhan, Engkaulah kemuliaanku. Dan yang mengangkat kepalaku. Tadi dia tunduk dengan sedih, putus asa. Sekarang dia bisa menegakkan kepalanya. Ya, ayat 4. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Setelah dia bangkit, ya, imannya bangkit. Dia sudah tidak pesimis lagi. Timbul optimisnya, timbul semangatnya, timbul kekuatannya kembali. Dia memuji Tuhan. Dia berdoa, berseru dengan suara yang nyaring. Mengatakan, dia berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan menolong dia pada masa yang lampau, Tuhan yang sama akan menolong dia dalam saat ini juga, kata Daud ya. Dan dia kemudian di dalam ayat yang ke-6 dia membaringkan
tubuhnya kemudian ngorok. Dia membaringkan diri lalu tidur. Selama dalam pengejaran, nggak bisa tidur. Hatinya sedih, hatinya penuh dengan keputusasaan. Tapi setelah dia mengingat-ingat kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dia bisa, hatinya penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Dia dapat tidur dengan nyenyak. Dan ketika dia bangun, dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia, bahwa Tuhan menopang dia. Sidang jemaat, kalau saat ini kita dalam menghadapi masalah, ingat apa yang diperbuat oleh Daud. Dia mengingat-ingat akan pertolongan Tuhan. Saya yakin semua orang, sidang jemaat, pernah mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Dan kalau kita memiliki masalah, menghadapi masalah, ingat itu lagi. Kembali dalam ingatan, timbulkan kembali dalam ingatan kita. Dengan demikian, iman kita dibangkitkan, kita dikuatkan di dalam menghadapi masalah. Kalau Daud ketika teringat akan pertolongan Tuhan, dia memuji Tuhan. Dia berdoa pada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu dia ditolong, sekarang juga. Demikian juga dengan kita. Tuhan menolong kita dalam masalah kita. Dulu, sekarang pun Tuhan sanggup untuk menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Inilah tips ya. Saya juga melakukan itu. Ya, kalau saya mulai lemah, saya ingat-ingat, aduh betapa besar kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya tidak menjadi lemah lagi. Iman saya dikuatkan. Saya lagi, hati saya sungguh ya menambah cinta saya kepada Tuhan. Ya, begitu besar cinta Tuhan kepada kami semua. Tak pernah dia meninggalkan kita. Ya, di dalam ayat yang ke-6 tadi, coba ayat ke-6 kita baca ayat ke-6. Ayat ke-6. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Tadinya dia takut. Pasukannya cuma sedikit. Cuma orang-orang yang dulu mengikut dia ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Dan sekarang masih tetap setia, hanya beberapa ratus. Dan mereka itu juga kekuatannya tidak seperti dulu waktu muda. Mereka sekarang rambutnya sudah beruban semua. Sudah menjadi lemah. Dan bahkan banyak yang sudah meninggal karena tua atau mati dalam peperangan. Sedangkan Absalom, tentaranya begitu banyak, semua orang muda, orang yang masih kuat. Membuat Daud takut, gemetar, putus asa. Tapi setelah dia mengingat-ingat pertolongan Tuhan, imannya bangkit, jadi kuat. Sekarang dia tidak takut kepada puluhan ribu tentara Absalom. Puji Tuhan, demikian juga kita tidak perlu takut apapun. Karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan mengasihi kita. Dia dapat diandalkan. Ya, dan ayat 7 dikatakan, seterusnya ayat ini soalnya kalau di slide ini LCD tidak sama dengan yang di Alkitab ya. Biasanya tambah 1 ayat, kita baca dari ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Orang mengatakan tadi, tidak ada pertolongan.
Tidak mungkin Daud ditolong oleh Tuhan. Tapi kenyataannya sekarang, Daud pada waktu itu dia mendengar itu jadi lemah, jadi putus asa. Tapi sekarang dia yakin Tuhan menjadi penolongnya. Sidang jemaat, Tuhan juga menjadi penolong kita. Apapun yang kita hadapi saat ini. Jangan kemana-mana, jangan pergi dukun, jangan pergi orang pintar. Menghadapi masalah, ingat, andalkan Tuhan. Sebab diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuk orang yang berharap kepada manusia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Tuhan tidak meninggalkan Daud. Akhir dari cerita ini, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Sedangkan Absalom yang memiliki tentara yang pasukannya begitu banyak, berpuluh-puluh ribu, mati secara tragis. Bagaimana dia mati? Dapat kita baca di Samuel ya, 1 Samuel 18. Di situ luar biasa. Ya, kita dapat kekuatan dari Tuhan. Iman kita dibangkitkan. Ketika Absalom mengejar Daud dan pasukannya, dia masuk ke dalam hutan dengan pohon-pohon yang tarbantin yang besar. Dia naik bagal, ya, semacam sejenis kuda. Ya. Dia lari dengan bagal itu, ya, dibawa oleh bagal itu, tetapi rambutnya yang ikal, ya, tersangkut pada dahan pohon tarbantin. Sedangkan bagalnya lari terus sehingga dia tergantung di antara bumi dan langit. Ketika pasukan Daud atau Yoab, panglima perang Daud melihat hal itu, dia menombak 3 tombak ya kepada tubuh Absalom, tapi tidak mati. Meskipun lembing itu masuk ke dalam tubuhnya, kemudian tentara ya pasukan dari Daud membukuli dia sampai mati. Sangat tragis. Absalom kalah bukan di dalam peperangan, kalah karena dihukum oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Mudah ajaib sekali. Mayatnya diturunkan, dilempar ke dalam lubang yang sangat dalam, ditutup dengan batu. Cerita itu sungguh sangat menguatkan. Tuhan membela orang yang benar. Tuhan berada di pihak orang yang benar. Amin. Karena itu andalkan Tuhan. Dia penolong yang sungguh. Mari kita baca sekarang bersama-sama ya, dengan suara yang nyaring Mazmur 46 ayat 1. Coba saya ingin ya, tergerak hati saya dengan suara yang nyaring, kita bersama-sama ya. Mazmur 46. Ayat 2 ya. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Amin. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada WA. Langsung pengumuman. Atas nama seluruh jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan pengumuman untuk pagi hari ini, yang pertama hari Kamis diadakan kembali pada Dewasa Muda, dan puji nama Tuhan
per hari Sabtu tanggal 19 September ini ibadah gabungan pemuda dan remaja atau Breakthrough Generation atau BTG akan diadakan kembali pukul 5 sore. Kami undang seluruh teman-teman, rekan-rekan yang berusia pemuda dan remaja untuk dapat hadir pada hari Sabtu tanggal 19 pukul 5 sore. Dan pengumuman yang terakhir adalah setelah ibadah ini akan diadakan program pembagian sembako dari jemaat untuk jemaat, dan setiap jemaat yang telah menerima undangan dapat menuju ke ruang kaca yang ada di sebelah kiri. Ya, seperti itu. Demikian pengumuman yang dapat disampaikan pada hari ini, dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya undang seluruh jemaat untuk kembali bangkit berdiri dan saya serahkan kepada Tante Yvonne. Segala puji hormat syukur kembali kami datang kepada Engkau, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah pencipta langit dan bumi itu. Terima kasih banyak buat bentangan isi hatimu yang Kau berikan kepada kami jemaat pada pagi hari ini. Engkau Allah yang memberkati Bu Gembala yang telah menyampaikan isi hatimu. Tuhan semakin membuka rahasia firman-Mu. Amen. Tuhan berkati dan kekuatan ekstra yang daripada Engkau. Tuhan berikan bonus umur yang panjang kepada beliau. Tuhan memberkati anak, menantu, cucu-cucu baik Jakarta maupun Australia. Kami juga berdoa bagi para staf gembala tanpa terkecuali. Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka. Tuhan memberkati. Sehingga Tuhan jadikan mereka menjadi teladan bagi sidang jemaat yang mereka layani. Sore hari ini Tuhan, pagi hari kami juga berdoa Tuhan. Kami menyerahkan semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani Engkau mulai dari awal sampai pada akhir ibadah. Satu hal yang kami tahu, Engkau tidak pernah berhutang kepada mereka. Tuhan pasti mengembalikan dengan berkat yang berlimpah-limpah kepada mereka. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati mulai Bapak Presiden sampai kepada yang paling terendah. Kira hikmat akal budi surgawi Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan kirim imun dari surga untuk menjaga melindungi mereka. Sehingga pemerintahan negara kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan, khususnya kami berdoa bagi kota kami di mana kami tinggal, Kota Tumpang. Bagi masyarakat yang sudah terinfeksi virus corona, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Jamahan-Mu menyembuhkan mereka secara sempurna. Sehingga kota di mana kami tinggal bersih dari virus itu. Ketenangan, kenyamanan kota kami adalah kenyamanan kami anak-anak Tuhan yang ada di kota ini. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat tanpa terkecuali kepada Engkau. Tuhan, satu hal yang hamba tahu, tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia. Firman-Mu pasti menempati ruang hati kami. Tuhan tahu keadaan kami. Mungkin saat ini kami berada dalam tekanan ekonomi. Kami berada dalam tekanan kesehatan. Kami berada dalam himpitan pekerjaan. Kami merasa putus asa. Kami ingin menyerah. Tapi pagi hari ini Engkau mengasihi kami. Tuhan mengingatkan kembali kepada kami. Tidak peduli seberapa besar tekanan hidup kami. Selama kami bergantung kepada Engkau, maka pertolongan itu akan kami dapatkan dalam hidup kami. Amin. Kami selalu mendapatkan solusi dari setiap persoalan hidup kami. Tuhan, terima kasih banyak buat isi hati-Mu pagi hari ini. Kami yakin dan kami percaya, dalam kesempatan sekecil apapun, kami jemaat tetap punya peluang menikmati mujizat yang daripada Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Allah yang hebat seperti Engkau. Kami menyerahkan juga Tuhan taburan yang telah ditaburkan oleh jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya mereka menabur Tuhan, bukan karena kelebihan mereka, tapi mereka mau belajar memberi Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, pada saat mereka memberi, Tuhan pasti mengembalikan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Tuhan. Sebelum kami pulang, mempercaya Tuhan akan memberkati kami seluruh sidang jemaat dengan kekuatan yang daripada Engkau. Amen. Berkati kami dengan pikiran kami fokus kepada Engkau. Bahwa Allah yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. 24 jam non-stop setiap hari. Penyertaan, perlindungan, proteksi-Mu bagi kami jemaat GB Dorcas. Terima kasih banyak Bapa, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
keluargamu, anak cucumu, usaha pekerjaanmu, kesehatanmu, keuanganmu. Dan Yesus Kristus Sang Putra memberikan kepadamu kasih karunia yang berlimpah. Dan damai sejahtera sukacita Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan yang percaya katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan berkati. I love you all.